waras ini tahu ketaatan kami kepada Rasulullah itu adalah ketaatan terhadap perintahnya untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang posisi Anda sebagai Kristen mendudukkan dia itu, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dia itu Tuhan, Theos, atau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Ini dulu, Bung. Jangan lari dari konteks ikan. Siapa yang Tuhannya manusia? Islam atau Kristen? Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus. Dan kita harus hidup sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka pertanyaan saya kepada kalian, penyembah-penyembah anak Maria ini, dengarkan pertanyaan saya. Saya ulang, ya. Sudah aku bilang, nah itu kan sudah 2 yang lari. Tinggal 1 orang lagi nih, tinggal 2 orang, 2 sudah kabur. Sudah saya bilang sama kalian, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia manusia, dan manusia. Kalian ini Kristen, datangnya dari Eropa, pusatnya di Antioquia, di Tarsus. Paham kalian? Ya, di situ dikatakan dalam kitab kalian 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa dalam keadaan kita kelak, seperti apa kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya ulangi ya murid-muridku, Yesus itu keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya orang Romawi Yunani, atau keadaan yang sebenarnya mereka itu, Yesus itu adalah manusia. Jawab ini. Jawab ini supaya kalian itu sehat. Jangan gila selamanya. Oke? Jangan kau menuduh umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang jawab pertanyaan saya kasih kamu waktu saya untuk kalian luruskan akidah kalian. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya Romawi Yunani, atau... Ya, suaranya putus-putus Pak Juma. Jawab, silakan. Ya, sekarang saya di apa itu ya. Nanti Pak Hidayah kalau mau... Ya, jawab aja pertanyaan saya, Bu. Ya, jawab jadi, pertanyaan saya. Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan. Ya, sebelum Yesus saya gunakan bahasa Yunani. Keadaan dua-duanya. Karena Yesus itu ada dalam keadaan dua-duanya karena dia menjadi manusia, menjadi manusia. Jangan begitu Pak. Nanti saya gituin Bapak marah. Yang sopan ya. Oh, sorry. Saya kira sudah di mute. Sifat Islammu itu kau pamerkan. Sifat Islammu simpan. Ini adalah kedunguan dari Pak Juma. Yang dimaksud akan menjadi anak-anak Allah itu umat Allah, Pak. Ya, kami akan melihat Yesus itu muka dengan muka dalam wujudnya, dalam rupanya. Tetapi Yesus itu yang di sorga itu adalah dalam tubuh kebangkitan. Dia disebut anak manusia itu adalah karena dia pernah menjadi manusia. Itu gelar, Pak ya. Jadi Bapak jangan udah bego tapi sok pinter itu malah nyalain orang. Tanya dulu sama kami, belajar dulu yang begituan ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak ya. Nabi Anda mengatakan di dalam Qiyas 48 ayat 13, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa harus pakai Rasul di situ? Ya kan? Maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau nggak beriman kepada Rasul, neraka menyala-nyala. Ya kan? Lalu dikatakan di dalam Al-Fat 10b bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Muhammad ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini nggak tahu bahwa ini yang satu ini Rasul, yang satu itu Tuhan? Di mana perbedaan antara satu dengan Rasul dengan Tuhan kalau begini caranya? Ya kan, sekali lagi ya, bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Oke? Nah, itu dia. Lalu dikatakan juga bahwa Allah sendiri sebetulnya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tidak ada yang menolong dia. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Ahzab 36 jelas mengatakan, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan. Woi, gila bener nih ya. Wah, ini banget ya.
kaget saya baca ini ya. Apabila Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, ya, lalu dikatakan apabila mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kan, ya itu neraka ancamannya. Sama seperti dikatakan ya, ketika ketika dikatakan barang siapa tidak beriman, ya, lalu di situ juga dikatakan ya, nih di sini dikatakan ya bahwa di dalam ini ya. Di dalam Tirmizi 3477 diriwayatkan dari Fada'alah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah, maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi, ya, SAW, kemudian biarkanlah dia meminta apapun yang diinginkan. Pertanyaan saya, ketika orang berdoa kepada Rasul ini bagaimana, Pak? Ya, oke. Satu lagi, Tirmizi 485. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali lipat. Sekarang jawab saya, bagaimana mungkin ada Rasul menjadi Tuhan seperti ini? Manusia yang dituhankan, Pak. Tolong jawab saya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Pertanyaan saya tadi Anda jawab Yesus itu Theos, Tuhannya Romawi, atau Yesus itu adalah manusia, Tuhannya Kristen. Ibu nggak jawab itu. Ibu hanya mempermalukan Kristen sedunia. Ini kita disimak puluhan ribu manusia. Anda mengatakan bahwa Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dua natur. Dia adalah Theos dan juga dia adalah manusia. Buti. Ada kaca nggak di situ, Buti? Coba Ibu baca Markus 5 nomor 15. Orang gila yang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika dia waras di nomor 15-nya tidak lagi menyembah Yesus. Jadi saya katakan orang mu'alaf itu keluar dari kondisi yang tidak waras. Baca Markus, Bu. Markus 5. Ini oleh-oleh buat Ibu. Ya, Markus 5 menjelaskan ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus dia lari sujud menyembah kepada Yesus. Begitu dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Mualaf sebelumnya itu penyembah Yesus, tapi setelah dia tahu Yesus itu manusia, mereka tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria yang disunat pada hari ke-8 di dalam Lukas 2. Oke, Buti, Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin disunat. Oke, paham Bu ya? Di dalam Lukas 27 nomor 11, Lukas 11 nomor 27 diterangkan, berbahagialah tete yang engkau isap. Yesus isap nenek. Jadi Ibu Uti, kitab Ibu harus Ibu dudukkan dalam perkara yang sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 44, surah At-Taubah ayat 29, Asy-Syura ayat 52, jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan, untuk membimbing, untuk mentadabburi, untuk menguraikan segala ketetapan dan ketentuan Tuhan yang didasarkan atas Al-Quranul Karim. Dia punya mandat dari Allah, dia punya legalitas dari Allah untuk menyampaikan bimbingan kepada umatnya, yaitu umat seluruh manusia. Makanya di Al-Quran, ya ayuhan nas, tidak seperti Yesus, ya Bani Israel. Dia hanya berseru kepada Bani Israel. Berbeda dengan Rasulullah, dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Kembali kepada tema 1 Yohanes 3 nomor 2. Yesus itu jelas dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Mau saya ajarin? Nah, kalau mau saya ajarin, Ibu ambil pulpen, ambil kertas, catat baik-baik. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, di situ sangat jelas di 2 Korintus. 2 Korintus itu kalau saya tidak salah ingat 1 Korintus 15 nomor 48. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah, teman-teman muslim yang dibawa, ya, Pak 30 Lobo detik sebentar, lagi. Pak Lobo nelpon, mungkin Pak Lobo lihat TikTok ya. Pak Lobo nelpon nggak bisa diangkat Pak Lobo, karena ini kalau diangkat putus Pak Lobo. Ya, ini di HP. Nanti di itu aja. Ya, silakan. Ya, aja Pak. Kalau ada pendeta yang lebih hebat, Bu, tolong masukkan ke sini biar kita terapi sama-sama. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 jelas sekali dikatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah sama seperti makhluk surgawi.
Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi mukjizat oleh Tuhan. Berhenti menyembah manusia. Makanya pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu dia itu Theos, Tuhannya Romawi, atau dia manusia, anaknya Maria? Ini yang kalian harus jawab. Silakan Anda jawab. Terkait dengan Rasulullah, saya sudah jawab bahwa Rasulullah itu hanyalah manusia. Silakan. Ya silakan, Pak Hidayat mau bicara nggak? Jadi saya sama Pak Edis bicara dua-dua biar sama. Pak Hidayat mau bicara nggak? Pak Hidayat Yang ada, dia nggak dianggap ada sama Julkip ya, Bu. Nggak dianggap ada dia. Atau mau sama Gurun Daja Senturan? Gimana? Saya sama Pak Nggak Edis. dianggap ada dia. Ya. Iya, Jadi iya. kalau waktunya kasih ke saya, ya waktu Pak Hidayat kasih ke saya ya. Setelah itu Pak Edis, ya ini adil karena Pak Hidayatnya udah serahkan ke Pak ini ya. Nah itu ya. Jadi 3 menit saya akan berhenti di 46 ya. Jelas ya. Nabi Muhammad, kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul, hanyalah penyampai firman, hanyalah pelaksana firman. Tetapi Quran menyatakan lain ya. Yang saya unjukkan kepada Anda tidak berkata seperti yang yang Anda bicarakan Pak Juma. Anda bohong-bohong aja ya. Anda cuma meminta saya lupa-lupa ya. Karena jelas ya ketika orang beriman ya tentu saja beriman itu kepada Tuhan. Kepada manusia tidak pernah dikatakan beriman, Pak. Kepada manusia itu percaya. Saya percaya sama kamu. Nggak pernah dikatakan saya beriman kepada kamu. Karena yang namanya beriman itu adalah ini Pak. Kandungannya ilahi Pak. Ya nggak bisa. Ya, ketika dikatakan bahwasannya orang yang berjanji setia pada kamu, ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, ya Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, kalau dia setia kepada kepada Muhammad, setia kepada dirinya. Ya, Anda tidak bisa memisahkan ini berdua-duanya, Pak. Tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan Rasul. Ya, ini perbedaan yang jauh bagai bumi dengan langit. Rasul dengan Tuhan itu beda, Pak, ya. Lalu dikatakan juga barang siapa ya sesungguhnya dikatakan ya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk kafir itu neraka yang menyala-nyala ya. Lalu Nabi Muhammad dia pembuat ketetapan. Lalu tadi Nabi Muhammad juga penimpa azab Pak ya. Dia akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul. Ini bagaimana Anda mengatakan bahwa yang begini ini Rasul Pak? Ini begini Tuhan Pak Ingat, yang beginian ini Tuhan. Bahkan kalian dengan lantang berani menyatakan bahwa dia pemberi syafaat. Ini pun kalian tidak mengerti. Yang memberikan syafaat itu hanya Tuhan semata. Ya, orang yang suci kudus karena dia adalah perantara, Pak ya. Dan yang memberi syafaat di tempat kami itu adalah Yesus karena dia datang dan berasal daripada Tuhan. Tidak ada manusia yang memberikan syafaat, Pak. Tidak bisa. Ya, karena apa? Karena manusia itu akhir dari segala hidup manusia. Mereka ketika mereka udah di kuburan, semua mereka akan diadili Pak. Nggak ada yang memberikan syafaat, nggak ada. Mereka akan diadili bertanggung jawab pada dosa mereka masing-masing ya. Tetapi jelas dikatakan Muhammad pemberi syafaat, Muhammad penimpa azab, Muhammad menetapkan hukum-hukum Allah, Muhammad mengatakan tidak beriman daripada kalian kalau tidak lebih mencintai aku. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun memuji-muji, Allah pun memuji-muji, serta seantero bala tentara langit memuji-muji, dan kalian pun mengaku puji-pujian, batu-batu pun memuji-muji, anak darah pun memuji-muji. Ini semua untuk Tuhan Pak, bukan kepada Rasul. Jangan bolak-balikan logika kami Pak ya. Jangan balik-balikan logika kami. Logika yang benar yang begini ini Tuhan Pak. Jadi Anda tidak bisa menjawab karena ini semua ada dalilnya dan ini perintah dari Allah. Oke? Nah sekarang silakan Pak Edis. Waktu habis. Jadi baik. Kalau Edis ngomong berarti saya sebentar 6 menit ya. Iya. Kamu bagi dua sama Alidaya, kecuali Alidaya nggak kamu anggap lagi manusia, kamu anggap dia kambing songe di sini. Ya. Diam saja, Baik. saya sanggup. Pokoknya saya 6 menit. Baik, sudah siap kamu? Thank you. Sudah siap? Pegangan dulu tiang listrik ya, kalau udah siap. Udah. Kau. Jadi begini, Julkipli penyembah Muhammad ini, dia tidak sadar dan tidak tahu kalau dia lagi nyembah Muhammad. Ini problemnya itu di sini, karena dia tidak tahu definisi menyembah gitu loh. Dia mengarang sendiri definisi menyembah itu yang jadi masalah. Gitu loh. Tadi kan makanya sudah saya bilang dari awal, sebelum kita bahas ini, ayo kita cari definisi apa itu menyembah menurut Muhammad. Gitu loh.
Menyembah menurut Muhammad itu kan ada di dalam At-Taubah 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Di situ. Nah, apa kata Muhammad itu? Bagaimana sih orang yang menyembah rahib-rahib itu? Bagaimana sih orang yang menuhankan rahib-rahib itu? Kata Muhammad adalah ketika misalnya Allah bilang A, rahib-rahib bilang B, diikuti rahib-rahib itu, itulah menyembah. Tapi Zulkifli bikin definisi sendiri, dia udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Jadi begini, orang Kristen tahu dia menyembah Yesus, dia tahu. Masalahnya Zulkifli ini nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Itu masalahnya. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Darah apa kata Al-Quran? Jangan dimakan. Darah Muhammad di mana? Diminum. Ketika darah Muhammad diminum, diapain? Apa kata Muhammad? Apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Kata Muhammad apa? Orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Apa hak Muhammad menentukan dia orang masuk surga apa neraka, Zulkifli? Ya, pakai otakmu Zulkifli, pakai. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Di dalam Al-Ahzab 70. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad? Kamu boleh berbohong, kata Muhammad. Tadi 46, sekarang baru 48. Tadi 46. Ya. Sekarang begini saya mau bilang sama kamu Zulkifli, ya. Semakin panjang ngomong ini. Kamu itu nggak sadar kalau kamu menuhankan Muhammad. Saya tanya sama kamu, yang bikin ketetapan itu Allah apa Allah bareng-bareng sama Muhammad? Saya tanya sama kamu, Allah sendiri yang bikin ketetapan atau Allah kongsi dengan Muhammad bersama-sama membuat ketetapan? Saya tanya sama kamu. Ya udahlah, waktu Ya. habis Edis. Jul, Edis, saya waktu cuma habis. pesen sama kamu begini. Ya, Masih, Bu? sudah. Ya, ini Habis. selesai. Oke, baik. Ya, sekarang jawab ya. Pak Juma jawab dulu Pak Juma. Bella. Bella. Ada nggak Kristen yang lebih hebat di sini ya? Kalau yang dua orang ini, aduh, Edis ini, kamu lawan kucing saya aja, Dis. Ilmumu nggak ada. Itu aja terus kau bahas, sudah bahkan nanti 2 hari sebelum kiamat masih itu juga kau bahas. Kapan cerdasnya kamu? Ini saya sedang ingin membuktikan bahwa Kristen itu menyembah Yesus. Tadi kalian bangga, kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus. Pertanyaan saya, kalian tidak sentuh. Yesus itu Theos. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan itu God, yang diperkenalkan oleh Paulus, yang inkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Tolonglah, cerdas sedikit apa? Pertanyaan saya, ini kan kalian sudah nggak ada tawar-tawaran lagi bahwa kalian itu memang menyembah anak Maria. Itu nggak bisa ditawar. Sekarang bukan lagi permasalahan menyembah atau tidak menyembah. Ini permasalahannya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Theos, Tuhan, atau dia itu manusia. Ini yang ingin kita tahu. Kalau dia itu adalah manusia, berarti kalian menyembah manusia. Kalau Yesus itu adalah Theos, berarti kalian juga ini adalah Theos. Ayo teman-teman di typing, jawab. Mereka ini adalah Theos. Berarti kalian ini semua adalah Tuhan-Tuhan. Ajaran apa namanya itu? Ajaran sedeng. Ini kitab kamu yang mengatakan itu, Bung. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 jelas sekali makhluk-makhluk alamiah, makhluk-makhluk panah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi posisi Yesus yang sebenarnya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah makhluk. Kalian penyembah makhluk. Gitu. Kalau kalian menuduhkan kepada kami baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami tuhankan, umat Islam yang paling bodoh di atas muka bumi ini sekalipun, itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Enggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau.
Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sembahlah aku nggak ada. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat, kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah pakai gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Suba. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8, Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama, bahwa dia adalah manusia. Manusia, takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kauti nanti minta sedikit ya, Kauti ya, kalau boleh ya. silakan. Ya, kalau boleh sedikit aja. 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Al-Hidayah, silakan akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik, lihat. Aduh, Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit, Kauti. 1 menit. Kok 1 menit? Lah Nggak iya, sempat udah bernapas saya itu. dimakan semua 6 menit sama si Juma. Tunggu lagi. Selesai, Oke. kakak. Baik. Kauti, sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung. Kamu itu nggak Atau dianggap Anda sama dulu. Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu itu nggak dianggap jangan, manusia sama jangan. Zulkifli, dianggap Jangan kambing kalau kamu takut, di sini. jangan gitu Idis. Jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih Saya waktu. belum ngomong. Udah, cepetan. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak. Minimal 15% digunakan. Ini khotbah. Oke. Jadi gini. Maaf. Kalau mau framing Bukan. Ya udah, langsung aja. Apa yang diomongin? Jangan itu. Kami jangan diganggu lu, jangan goyang. Udah sebentar. Kok cuman itu sudah? Iya, Mana sih ini? waktunya udah dimakan Belum. semua sama Pak Juma. Makanya janjian dulu bagi Lo, dua. curang. Curang. Sudah. Nanti habis ini ya, Ya. Oke. Baik, saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya. Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmi
At-Tirmidzi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab. Nggak tahu apa-apa. Ya, kamu jawab dulu. At-Tirmidzi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia, karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu gila juga ya. Orang sudah mati kok bisa memberi syafaat. Orang mati itu ya jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gila loh, ya. Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita bisa kitab ini ya, Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Tawa dalam kebodohanmu, ya. Kamu harus menjawabnya. Rasul mana yang meminta kepada? Rasul mana yang memberi syafaat? Rasul mana yang membuat ketetapan? Rasul mana yang kamu berdoa kepada ibadah 10 kali lipat? Rasul mana Rasul mana yang dipuji-puji seantero jagat raya ini? Rasul mana kalau kamu lebih mengasihi ibu dan bapakmu, kamu tidak berkenan. Waktu habis. Waktu habis. Teori dari praktek itu yang tahu. Prakteknya lain, teorinya lain. Ya? Coba. Silakan. Buti, saya mau dengar Edis ngomong apa, Edis. Coba Edis, angkat suara Edis, semangat. Lanjut. Baik, jadi sebenarnya begini ya, kata menyembah itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Semua itu adalah terjemahan. M-E-N-Y-M-B-E, itu nggak ada. Nah, yang dimaksud di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah ibadah. Kata dasar ibadah itu apa sih? Abdu. Apa abdu itu? Hamba. Nah, masalahnya Zulkifli ini tidak tahu kalau dia ini hambanya Muhammad. Gitu loh.
Dalam keadaan seperti apa sih orang menjadi hamba terhadap sesuatu? Tadi orang bilang, kalau berarti kamu taat sama mamamu, berarti kau nyembah mamamu. Jul, coba pakai otakmu Jul. Kalau mamamu nyuruh kau ceraikan istrimu, suruh kau nikah sama orang lain, apa kau mau? Mau kau taat sama mamamu? Pasti tidak. Tapi kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan, tidak ada kamu bisa membantahnya Jul. Beda. Kau baca itu Al-Ahzab 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin itu selain untuk mentaatinya. Beda Jul. Ya, kalau mamamu nyuruh kau cerahkan istri, kau nggak turuti nggak masalah. Tapi kalau Muhammad yang nyuruh kamu nggak bisa bantah. Gitu loh. Yang makanya saya tanya Waktu sama habis. kamu, kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti kamu memperlakukan Allah? Terus Waktu kamu bilang habis. masalah, belum. Terus kamu bilang tadi masalah 10 menit dong. Wah, ini diganggu terus 3 ini. menit, 6 menit, saya 3 menit, 3 menit. Tadi Wah, dia Bu Uti 3 tadi menit sudah loh. 6 menit. Bu Uti sendiri tadi 6 menit. Wah, Enggak. Makanya jangan curang. Makanya jangan culas. jangan kau potong. Tampilkan timer. Nanti kan Karena kau waktumu potong-potong habis. Punya timer. Karena waktumu habis. Nanti kamu Makanya saya potong-potong. dipotong. Nanti kamu saya potong-potong di curang. mana? Nanti kamu Cerdik saya seperti potong-potong. ular. Enggak ada kayak gitu Pak, enggak ada. Jangan gitu, Bu jangan Uti gitu. tadi sudah 6 menit Bu Uti. Saya kasih bonus ke Edis. Kamu Gitu diam. loh. Biar Saya selesaikan. ingin dengarkan dia ngomong apa. Ternyata cuman gitu. Lihat nih, dipotong lagi nih. Kayak gini. Ya, nanti kamu saya potong juga kalau kayak gini caranya. Lihat. Dengarkan tadi dia bilang, kalian. Kau tahu tidak di bawah itu lebih 1000 orang yang lihat waktu loh. Gimana Kalian Budi? memperlihatkan Ganggu terus, agama kalian gitu loh. Gimana nih Bu? Jangan ngarang-ngarang kalian. Waktu Menit, Pak. Ya. 3 menit 3 menit. Buti, Dusta. Buti, kalau misalnya ribut gitu diturunkan dulu aja Bu, nanti dinaikkan lagi. Jangan. Mulai goyang. Belum ngomong Edis. Loh, tadi dia ngomong nggak ada yang ganggu dia loh, nggak ada satupun yang ganggu dia. Kami malah dikurangi waktunya. Dengarkan saya. 1000 orang nonton dan mereka lihat waktu loh. Kami dicurangi waktu. Paham kalian? Umat kasih. Kurangi waktu mana? Kasih curang. Kata siapa, Pak? Wah, luar biasa kamu. Oke deh. Masalahnya Oke. kamu ganggu Oke, terus. sini. Makanya Ya udah silakan gunakan sepuasmu, silakan. Ini komal kalian, silakan. Baik, saya- Curanglah sepuasnya curang, silakan. saya lanjutkan. Fitnahnya Pak Juma. Nih saya catat nih ya, jangan salah nih. Giliran ini tadi 13.05 nih ya. Nih saya unjukin ya. Aduh, fitnah nih Pak Juma nih. Satu orang tuh 3 menit nih, 13.05 nih. Ya, semuanya lupa edit 14 nih. Ini saya tulis ini. Berakhir di mana? Gimana tuh? Masalah diganggu Dicatit terus, Bu, semalam, sama dia. apa dicatit barusan Diganggu berarti? terus. Sudah saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit. Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Zulkifli bilang, ya, Muhammad bilang sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jul, waktu kamu sholat itu, apa kamu nggak ngomong sama Muhammad waktu kamu bilang Assalamualaikum ya Nabi? Kamu ngomong sama siapa waktu kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Hah? Iya. Ngomong sama siapa kalau nggak ngomong sama Muhammad, Ngomong sama Nabi. Jul? Dan dia sudah meninggal. Iya. Gitu loh. Waktu sekarang gini Jul, waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Coba kau pikir pakai otakmu waktu Muhammad sholat, apakah dia ngucapin Assalamualaikum ya Nabi? Dia ngomong gitu sama Nabi siapa yang mana lagi? Jul, saya cuma mau bilang gini Jul, selama kamu tidak tahu apa definisi menyembah menurut Al-Quran, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu tuh nyembah Muhammad Jul. Makanya tadi sudah saya bilang sama kamu, kata menyembah itu bahasa Indonesia, nggak ada itu di dalam Al-Quran karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Di situ katanya adalah ibadah, kata dasarnya abdu, artinya hamba. Nah sekarang bener nggak kamu hamba Muhammad? Gitu loh. Menjadi hamba sesuatu itu artinya kamu melakukan perintahnya. Sekarang saya tanya sama kamu, di dalam yang anu itu semua perintah siapa di situ? Coba kamu jelaskan, perintah siapa itu semua? Kamu harus begini, bohong dalam 3 hal, boleh bohong, ya. Kemudian kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Siapa itu yang ngajarin? Gitu loh. Makanya yang menjadi penyakit itu adalah ketika kamu tidak sadar kamu Waktu habis, melakukan. Edis. Ya, Gantian. sudah. Waktu Ya, habis. Baik. sudah ya.
Ya, sekarang nih ya, Oke. ingat ya, nih Pak Juma 8 menit ya, 8 menit. Ya, 8 menit. Pak Juma di 13.10. Ya, kalau Pak Hidayah mau lanjut 13.13. Pak Juma berhenti di 13.10. Lihat itu di atas. Oke, silakan. Curangnya minta ampun. Jadi gini, Edis, tentang ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu legalitasnya ada. Sertifikatnya ada. Allah yang memerintahkan kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada legitimasi dari Allah untuk taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami menjadi Islam. Karena kami taat kepada Rasulullah agar kami menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah saja, mengibadahi Allah saja, tidak ada ilah-ilah lain selain daripada Allah. Nah sekarang kamu ilahmu Yesus. Kenapa nggak berani bahas 1 Yohanes 2 tadi tuh? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kenapa nggak berani? Pertanyaan saya dari awal, kalian tidak bisa jawab. Kalian hanya ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Ini yang kalian katakan bahwa kalian itu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu akalnya pasti lebih cerdas daripada anak yang lain. Tapi ternyata kalian bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak yang sama seperti di Markus 5. Orang-orang yang tidak waras karena menuhankan sujud kepada manusia. Yang dipraktekkan orang kerasukan roh jahat di Markus 5 itu adalah orang yang tidak waras menyembah, ngerti nggak? Sujud beribadah menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang tidak waras. Begitu di dalam Markus 5. Oke? Nah, 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus nanti itu menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan menurut kalian. Sebagai Allah menurut kalian. Pinjam dari Al-Quran. Sebagai Theos. Sebagai Hasem. Sebagai Yahweh. Sebagai Bapa. Biar kalian puas. Oke? Jadi Yesus akan datang menyatakan dirinya sebagai Bapa. Dan Kristen akan sama seperti Bapa. Berarti kalian juga adalah Tuhan Bapa. Kalian itu adalah Yahweh. Benarkah Ibu Uti ini adalah Yahweh? Benarkah Edis ini pencipta langit dan bumi? Kemana hendak aku akan menyimpan tertawa saya? Hahaha. Mustahil Edis ini adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Mustahil. Berarti benar Yesus itu hanya manusia. Karena Edis kalau dipaksakan jadi pengikutnya Yesus, maka Edis akan sama seperti manusia. Finishnya harus sama seperti Yesus. Itu finishnya. Endingnya di situ. Kalau Yesus adalah Bapa, Edis adalah Bapa. Kalau Edis adalah manusia, kalau Yesus adalah manusia, Edis penyembah, pengibadah, pengilah manusia. Dah Kamu selesai tuh. Udah selesai tuh 13.11. mengilahkan manusia. Jawab Dah. itu Edis. Silakan Akhi Al-Hidayah. Lanjut. Oke, baik. Pertama mungkin saya tanggapi Edis ya tentang kamu bilang tentang minum darah ya. Kalau kamu sedar Edis, di pengajaran di Bible kamu di dalam Yohanes 52 ya, Yohanes 6 52 sampai 56. Di dalam 55-nya kamu baca di situ. Darahku adalah benar-benar minuman dan dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang meminum darahku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, seperti apakah darah Tuhan itu rasanya? Lalu
Ati Allah wa ati Rasul. Ya, saya mewakili semua para mu'alaf yang kemudian dipunis oleh mereka, dipriming oleh mereka yang katanya tidak mengerti Bible itu sendiri. Ati Allah wa ati Rasul. Sudah dijelaskan di dalam Alkitab kamu sebelumnya melalui pengajaran Yesus yang ada kemudian 6% dalam perjanjian baru yang saya imani sebagai firman wahyu dari Tuhan yang benar. Itulah yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 26, Yohanes 12:28, bahkan bapaknya lebih besar daripada dia. Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14:21, Yohanes 14:24, Yohanes 15 nomor 7, Yohanes 15 nomor 10, Yohanes 15 nomor 14. Barang siapa yang taat kepada perintahku dan melakukan kehendak Bapakku, dialah yang mendengarkan aku dan menuruti perintah yang mengutus aku, kata Yesus. Itulah ati Allah wa ati Rasul, taat kepada utusan dan taat kepada yang mengutus. Sehingga kami Islam tidak boleh mendua-mentigakan Tuhan, karena itu adalah perintah yang diamanatkan oleh Tuhan kepada Rasul yang diutus oleh mereka. Sehingga Anda bingung tentang definisi sembah. Dijelaskan dalam Bible dalam Keluaran 3 nomor 6. Di situ Tuhan menyatakan bahwa dialah Tuhan yang harus disembah oleh manusia ketika berpesan kepada Musa, maka dialah Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Abraham. Begitulah kemudian yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wahyu daripada Allah, yang kemudian menyatakan dirinya dalam surat Toha 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka akulah Allah Tuhanmu, maka lakukanlah ibadah solat, mengabdilah untuk mengingat aku dan sembahlah aku. Ingat, tidak ada referensi daripada Yesus pengajaran satu ayat saja di dalam Bible bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau mau jabarkan lebih jauh, saya bilang bahwa itu adalah Paulus. Terima kasih. Ya, jadi kamu mengatakan orang Kristen tidak tahu apa arti menyembah, ya. Menyembah yang saya lihat itu adalah berdoa. Tadi kan saya udah bilang, Muhammad mengatakan kalau kalian berdoa kepada Allah, ya kan, nih saya bacakan lagi, kalian pun berdoa kepada Muhammad, ya kan. Lalu menyembah itu apa? Ya kan, kalian harus menjalani ketetapan-ketetapannya. Yang membuat ketetapan itu siapa? Ya kan, jelas Quranmu ada yang mengatakan, ya kalian harus mentaati ketetapan siapa? Ketetapan Rasul dan Allahnya, ya kan? Kalau kalian mendurhakai Allah dan Rasulnya, diancamkan neraka. Itu namanya menyembah. Menyembah itu termasuk apa lagi? Menyembah itu termasuk bersolawat, memuji-muji, ya, memuji-muji. Batu-batu memuji-muji Rasul, ya kan? Ya, anak-anak darah memuji-muji Rasul, kalian memuji-muji Rasul, malaikat memuji-muji Rasul, Allah pun memuji-muji Rasul. Sedangkan di dalam Lukas 16 ayat 26, Tuhan kami Yesus sudah ngasih tahu, ya, celakalah apabila semua orang memuji-muji kamu, ya kan? Sebab dengan demikian pula lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu, kata Yesus. Ya, lalu bersolawat itu apa lagi? Ya, kalian takut kepada azabnya, ya kan? Ya, Nabi Muhammad mengatakan dia pun penetap azab, pemberi azab, dia berserta dengan Tuhannya. Apalagi coba yang kamu mengatakan kami nggak ngerti maksud menyembah, ya kan? Lalu kalian mengatakan apa lagi? Ya, taat kepada Rasul, taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Ya, itu menyembah itu kan harus taat. Iya kan? Nah, ketaat kepada siapa? Taat juga kepada Rasul. Ya, sekarang semua itu konsep menyembah kan. Apabila kalian berdoa kepada Rasul, masa kalian nggak menyembah? Apabila kalian memuji-muji dia, masa nggak menyembah? Apabila kalian apalagi bersolawat, masa nggak menyembah? Apabila kalian melaksanakan semua ketetapan-ketetapannya, apakah itu tidak menyembah? Apabila kalian apalagi tadi tuh? Ya, semuanya. Otoritas Tuhan Allahmu bahkan dikatakan bahwa dialah pemberi syafaat. Dialah yang menentukan kalian, dialah yang memberikan syafaat kepada Allahnya, membawa kalian ke sorga atau ke neraka. Lah, ini kan menyembah juga. Mau nggak mau kalian pergi ke Nabi Muhammad, orang dia yang memberikan syafaat, yang menyelamatkan kalian.
Ya, jadi jangan bilang kami nggak tahu menyembah. Orang semua konsep penyembahan itu ada pada nabimu juga. Walaupun kalian mengatakan itu rasul, ya. Jadi lain praktek dengan teori, bro. Ya. Nah, mengenai Yesus waktu saya masih ada nggak? Ya, ya, itu dia. Sorry, ya. Silakan. Silakan. Saya cuma mau menyadarkan, saya cuma mau menyadarkan Zulkifli sama temannya di sini yang nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Gini ya, dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menjadi penyembah setan? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menuhankan hawa nafsunya? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menyembah manusia? Ini mereka nggak tahu ini. Orang menyembah setan itu ketika dia hidup di dalam satu keadaan menjadi hambanya setan. Ya, dia menuruti kehendak setan. Setan nyuruh dia mencuri. Setan nyuruh dia bohong. Setan nyuruh dia nyium-nyium batu dicium. Setan nyuruh dia bunuh orang. Setan nyuruh dia berperang. Setan nyuruh dia mati di medan perang, dia mati di medan perang. Itu, gitu loh. Nah, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab suci, seperti baca buku bengkel. Makanya nama saya itu saya bikin di situ imperceptible subtext. Ya, artinya apa? Pesan yang tak terlihat. Nah, si Zulkifli dengan si Alhidayah ini nggak ngeliat, gitu loh. Dia nggak sadar, kamu nggak sadar kalau kamu itu udah menuhankan Muhammad. Bahkan lebih parahnya sebenarnya bukan Muhammad yang kamu tuhankan. Yang kamu tuhankan itu pengarang buku yang mengarang, yang menulis-nulis sesuatu. Coba saya tanya sama kamu, Jul. Ada nggak dalam Quran Muhammad ngajarin orang untuk ke Arab nyium batu? Ya? Ada nggak di dalam Quran ngajarin kamu untuk nyium ada nggak di situ? Nggak ada, Jul. Pertanyaan saya sama kamu, Jul, apa benar Muhammad ngajarin orang nyium batu seperti yang ada di dalam hadis? Coba. Atau jangan-jangan penulis hadis yang membuat cerita itu? Itu loh, Jul. Coba kamu pertimbangkan itu. Ya. Jadi begini, Jul, saya cuma mau bilang sama kamu. Waktu habis. Oh, udah habis, cepat sekali. Udah. Semua di dua-dua. Ya, karena kamu cuma ngarang bebas. Gini, Alhidayah, waktu Masa udah kita habis ini sih? Perasaan saya baru waktu bicara kita tadi. ini Silakan. kita gunakan TikTok sama Edis. Buktikan tidak ada ilmu. Edis ini yang mulutnya lebar sampai kuping. Edis, boleh. Lanjut. Edis, dengarkan saya, Edis. Bukti duduk diam, lihat waktu. Takut sama saya. Jangan tanya saya. Edis, dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti. Maaf Pak Juma, saya yang host, saya moderator, saya ngatur Pak Juma. Nggak ada gitu, nggak ada. Kalau nggak terima ya turun. Ya saya. Loh, ini waktu saya, Buti. Ya, tetapi nggak. Jangan panik lah, jangan panik. Takut dia Buti, dia takut dia Buti, Ini takut dia waktu Buti. saya. Jangan panik, jangan panik. Nggak ada tiktokan, nggak ada. Saya nggak mau debat-debat. Ya semuanya harus terang. Jadi gini. Kalau kalian tidak mau TikTok, itu artinya kalian ketakutan gitu loh. Ya, bukan nggak. Dengarkan saya, Dis. Dengarkan, Edis. Dengarkan saya, Dis. Dengar dulu Pak Juma. Saya ingin apa yang saya bicarakan didengar orang, bukan serabutan ngomong gitu. Iya, makanya jawab pertanyaan. Jangan nyerocos saja. Kamu akan Pertanyaan dijawab dong. Pak Edis. Dengarkan saya, dengarkan. Oke, waktu saya mulai dari nol. Waktu Pak Juma di dua-dua selesai. Ya, kami Mulai dari nol. Waktu saya mulai dari nol. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu? Dalam keadaan yang sebenarnya itu dia sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan Edis jawab. Jangan mau Edis, biar aja dia kasih 22 menit. Ngomong aja, Pak. Saya ulang lagi. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Hasem atau dia manusia, anak Maria? Saya ulangi pertanyaan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus.
Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu keadaannya seperti apa? Seperti manusia atau seperti apa? Coba Anda buktikan. Kalau dia seperti manusia, berarti Anda menyembah manusia. Kalau dia seperti apa ya? Seperti anak domba bertanduk tujuh bermata tujuh, berarti kalian juga akan bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Mana yang benar? Anda akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Tunjukkan. Apakah keadaannya sama seperti manusia? Kalau yes, berarti kalian menyembah manusia. Kalau sama seperti tujuh roh Tuhan, bertanduk tujuh bermata tujuh, berarti kalian juga akan bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Silakan saudaraku Al-Hidayah, kasih kesempatan mereka untuk menjawab sambil kita ngopi. Lanjut. Ayat berapa itu Pak Juma? Sini kita baca yuk. Ayat berapa? Ya silakan Ya, keluarga deklarasi mungkin. 1 Korintus 13 ayat berapa tuh? 8 ya? Ditanya ke Edis. Edis itu pakar Bible, sudah belajar 10 tahun dia. Ya sudah, silakan itu ya 3 menit Pak itu. Habis ini udah ya, bosan saya. Pak Juma nggak bisa jawab imannya. Ya, silakan. Baik. Saya mencukupkan mengulangi mungkin ya supaya Edis menangkap ya. Pertanyaan daripada Gurunda Zuma itu ditanya kepada Anda, apakah keadaan Yesus itu kalau datang kembali sebagai manusia atau sebagai Theos atau sebagai apa? Nah, daripada saya sendiri Buti, ya Kauti, terima kasih atas komalnya sebelumnya Anda menutup komal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan kita dialog Kauti. Tentu bukan framing dan menyerang pribadi yang kita mau. Kita di sini kulirasi data, adu ayat karena kita punya konsep bertuhan. Keyakinan Anda bertuhankan anak Maria dan keyakinan kami menuhankan apa yang disembah oleh Yesus. Kalau definisi menyembah itu kan sudah diterapkan oleh Yesus di dalam Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, ada tertulis dalam Alkitab. Itulah definisi yang kami sembah. Pengajaran daripada Nabi yang kami ikut juga diterapkan oleh Yesus. Barang siapa yang taat kepadanya, dia juga yang taat kepada yang mengutusnya. Siapa dia? Yaitu Allah Bapa. Yang disembah oleh para nabi, yang mengatakan memberikan definisi sesembahan itu di dalam Keluaran 3 nomor 6. Nah, begini Kauti ya. Sebenarnya dari tadi apa yang saya dengar, priming daripada kamu ini hanya menyerang pribadinya Gurunda Zuma. Sebab kamu sudah tidak boleh berbuat apa-apa dengan Alkitabiah. Sebab referensi Alkitabiah kalau kamu ikut perintah yang sebenar, bukan sebaliknya kamu mengikuti ajaran daripada Paulus. Bagaimana sekarang saya boleh buktikan bahwa kamu pengikut Paulus? Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu menuruti keinginan-keinginannya, sedangkan itu penyesat sejak purbakala. Ya, di dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapa di sorga. Itu kata Yesus. Bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 coba? Sebab akulah ya dalam Kristus ya telah menjadi bapakmu, meskipun kamu mempunyai banyak bapa. Siapa yang mengejarkan ini Kauti? Paulus yang kamu ikut, yang perusak hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Ini Kauti ya, harus kamu harus kamu pelajari referensi ini yang benar. Ya, nah ya sebentar, saya berhenti di 28. Ya udah saya jawab ya Pak Juma. Saya bongkar, saya telanjangin sampai yang kelihatan kolornya Pak Juma doang ya. Kalau masih punya malu, kalau nggak punya malu artinya tebal muka ya. Ya, yang Anda pakai itu dari awal sampai akhir. Kami ini cuma nggak ada kesempatan aja mau bicara karena waktunya sedikit ya. Yang Anda pakai di dalam 1 Korintus 13 itu sampai 8 itu bicara tentang kasih ya. Kasih wujudnya yang semula-mula itu nanti bagaimana nanti kita bisa melihat dia itu kasihnya yang semula-mula itu yang betul-betul kasih, perwujudan kasih itu kita akan melihat dia muka dengan muka. Perwujudan kasihnya itu akan nampak. Itu maksudnya. Nih saya bacakan ya. Jangan dikira kami ini enggak ini. Saya nggak punya waktu aja menjawab ini ya Pak tolol gitu. Sorry ya Pak tepu-tepu ya.
Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, ya. Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak akan lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu, ya kan? Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Nah itu ya, bicara tentang kasih ya, Yesus itu perwujudan muka dengan muka. Dalam bicara tentang konteks kasihnya, kita akan melihat dia muka dengan muka dalam bicara soal kasih ya. Dan saya kan tadi sudah kasih kamu ya, anak manusia itu artinya anak Allah. Anak manusia itu artinya Mesias. Mesias itu artinya dia yang datang dan keluar dari Allah ya. Dan kamu Pak Hidayat yang tidak mengerti tapi sok tahu ya, Muhammad itu melanggar 10 hukum Taurat, itu dilanggar semua. Kalian itu tidak penganut hukum Taurat, tidak bro ya. Jadi jangan paksa-paksakan kami harus menaati apa yang kamu mau, ya kan? Di dalam kitab, di dalam Matius 4 itu, Yesus menyuruh menyembah dia. Karena konteksnya ketika iblis mengatakan, ya, jikalau engkau anak Allah, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan begitu. Lalu Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bro, ya. Anak manusia tadi, ketika kami akan berjumpa dengan anak manusia itu, anak manusia yang ada di sorga. Nanti kita akan melihat dia muka dengan muka di sorga. Dalam wujudnya seperti waktu dia datang ke bumi. Tetapi dalam wujud juga, dalam keilahiannya juga. Karena di situ dikatakan ya, bahwa anak manusia itulah yang empunya malaikat-malaikat. Anak manusia Waktu habis. kerajaan sorga ya. Jadi tolol-tololnya itu jangan dipamerkan ya, nggak nyambung kamu itu Pak Juma. Sudah saya telanjangin sampai melorot-melorot, tinggal kolor yang merosot juga. Masih nggak tahu malu juga kamu. Jawab sekarang, mana ada Rasul yang di doa yang kalian berdoa kepadanya? Rasul mana yang harus dipuji seantero jagat raya? Rasul mana yang membuat ketetapan-ketetapan? Rasul mana yang menimpa azab? Waktu habis. Doa yang bersafaat itu bukan Rasul, bro. Saya kasih tahu, itu Tuhan, oke? Udah selesai, bosan saya. Udah selesai, kamu nggak bisa jawab itu. Oh kabur. Waktu habis, tidak ada terjawab. Oke, waktu kita sekarang. Ya, jadi gini Bu Ti. Edis habis saya, Edis 3 menit saya, 3 menit Edis 3 menit. Edis sudah nggak berani, Edis sudah takut dia pura-pura tidur itu. Masih ada saya di sini. Oke. Kalau begitu, sekarang Anda jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Silakan. Gimana ini? Jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Ya Edis di 33 lihat di atas HP-mu itu. Edis Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang Udah bisa sebenarnya. ngomong. Yesus dalam keadaan sebenarnya itu seperti apa? Bertanda tujuh atau manusia? Silakan. Panik terus ini Zulkifli ini. Kenapa harus panik terus? Bu Uti tidak menjawab. Mudah-mudahan kamu bisa. Silakan. nggak menjawab, dikasih ayat nggak menjawab, itu namanya orang gila. Sudah dibaca ayatnya, konteksnya jelas, mandi bilang nggak menjawab. Orang Begini, gila Putih. ngomong kayak gitu. Saya baca konteks, kamu comot ayat, lalu kamu bilang saya tidak menjawab. Kamu itu orang gila, sakit jiwa. Ya silakan. Begini Buti ya. Jadi saya teringat apa yang tertulis dalam Injil ya. Disebut iblis itu adalah bapa segala dusta. Betul Iya. Buti? Iya, Iblis betul. itu adalah bapa segala dusta. Jadi kalian kalau punya Tuhan sendiri. Jangan ditebeng-tebengin, ditempel-tempelin sama Injil, sama Taurat. Jangan Iya. ditempel-tempelin sama Kristen. Karena Mulai disebut lari. bahwa bapa segala dusta itu iblis. Nah, sementara Muhammad mengajari kalian boleh berdusta di dalam hadis itu.
Makanya kau baca hadismu Zulkifli yang nggak sadar kalau nuhanin Muhammad. Masalahnya kau tuh nggak sadar kalau nuhanin Muhammad, Zulkifli, itu penyakitnya. Kami sadar kami menuhankan Yesus karena kami tahu apa itu mentuhankan, yaitu kami harus hidup di dalam satu keadaan mematuhi segala perintahnya. Kau mematuhi segala perintah Muhammad, tapi kau bilang kau nggak mentuhankan Muhammad. Makanya kau udah nggak bisa diobatin. Tempatmu sudah di neraka, Zulkifli. Saya cuma mau bilang gini sama kamu, Zulkifli. Jul, kamu itu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun, Jul. Sementara ada nggak kamu disuruh mencintai Allah lebih dari apapun? Ya, di dalam hadis dikatakan begini, kamu harus lebih mencintai Muhammad, bahkan lebih daripada dirimu sendiri, Jul. Lebih daripada dirimu sendiri. Jadi kalau kau itu mati demi Muhammad pun kau harus mau, Jul. Sekarang tunjukkan dalam Al-Quran kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. Coba tunjuk. Jadi yang kau cintai itu Muhammad, Jul. Kau buka hadis ayat 80 itu di situ. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Barang siapa mentaati Rasul yang kamu bilang itu Muhammad manusia, sama saja dia mentaati Allah. Yang ditaati di sini Rasul apa Allah, Jul? Coba, Jul, kau buka pikiranmu, kau baca ini, yang ditaati di dalam Al-Maidah 80 ini Rasul apa Allah? Karena di sini dikatakan barang siapa mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Kenapa, Jul, mentaati manusia derajatnya sama dengan mentaati Allah? Berobat, Jul, berobat. Silakan. Ya, itu Pak, itunya kemana itu? Terima kasih yang ngasih saya koin ya. Terima kasih. Ya, saya juga dikasih koin dong. Aduh, kasihan saya kalau jadi host nggak jadi. Bu Uti juga dikasih, teman-teman. Bu Uti. Kasih koin juga dong, capek-capek saya jadi host. Aduh, kalau jadi host makanya saya males jadi host. Nggak dapat apa-apa kalau jadi. Makasih, ini siapa nih yang ngasih? Makasih ya, terima kasih atas berkatnya. Tuhan Kok ribut koin kok gitu sih? Ini waktu saya. Jangan ngemis-ngemis dulu. Ini waktu saya. Udah selesai lah, Pak Juma udah kalang kabut, Pak Juma udah kelengar, Pak, udah terkapar-kapar. Sekarang kau jawab itu. Sekarang waktumu udah habis. Sekarang kau jawab. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah, Jul? Jawab itu. Ya, baik. Saya jawab ya, Idis. Saya jawab ya. Al-Qur'anul Karim mengajarkan Kul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Allah. Yes, betul. Iya, itu aku bilang kau itu pengikut manusia. Iya, betul. Benar itu. Ya, sekarang benar. manusia yang kau ikuti. Benar. Di mana? Ini waktu saya. Di Ini mana waktu manusia saya. yang kau ikuti? Jangan panik, Di mana jangan manusia panik. Jangan panik. Jangan panik. Di mana dia? Santai. Iya, di mana dia manusia yang kau ikuti? Santai, penyembah manusia santai. Jadi kami tidak mengikuti Allah. Kami mengikuti Rasulullah. Kami Iya, menyembah Allah. Muhammad. Kami bertuhankan Allah. Allah tidak diikuti, tapi yang diikuti adalah perintahnya. Sabar. Penuhankan sabar. Bertuhankan itu maksudnya Sabar. apa? Ini waktu saya. Idris. Kamu itu mengaku pengikut Yesus, tapi ternyata kamu menyembah Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, pengikutku juga sunat. Ayo. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Jadi aku melakukan sunat, pengikutku juga melakukan sunat. Kembali kepada tema.
kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Ayo main baca plak. Ya. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Ngomong apa kejebak sendiri. Ini maksud saya loh. Ini maksud saya loh. Disaksikan ribuan anak manusia. Disaksikan ribuan anak bangsa loh. Ini ajaran kasih. Ajaran kasihnya begini. Ayo, teman-teman. Ayo, setannya disimpan dulu. Setannya Bu Uti, setannya disimpan dulu. Bu Uti, setannya disimpan dulu, Bu Uti. Setannya jangan dikeluarkan dulu. Lu dari tadi Setannya jangan dikeluarkan dulu. Itu Peluang kepada itu kasih Setannya jangan dikeluarkan dulu. Setannya. kamu harus diusahakan. kamu sampaikan apa yang kamu Setannya jangan dikeluarkan dulu, Bu Uti. Ibu Uti. Zulkifli. Ini Wahai Uti, kenapa penyembah anak Maria, sabar dulu kalian, sabar dulu Kenapa ini, kalian. Buti, begini kah cara kalian? Wahai pengikut Begini kah cara manusia. kalian? Wahai pengikut manusia. Udah panjang, udah muter-muter, udah Pengikut dijawab, manusia. udah malas. Silakan. Ini setan-setannya disimpan dulu, Bu Uti. Ini waktu saya loh. Mbak Uti. Ini waktu saya loh. Wahai penyembah Ini waktu manusia saya. anak Maria, tutup dulu. Kecuali mau lawan saya. Atur timer. Jadi saya dengan Lina, dengan Ceplok, dengan Edis 3 lawan 1 kalau mau atur waktu. Jangan begini. Bullshit dari tadi. Jangan kayak begini. Kok semuanya Kawan, jawaban. Jangan kayak begini gitu loh. Di room teman-teman mau ada foto. Oke. Nggak bisa apa-apa. Karena Edis dan Uti nggak bisa menjawab. Sekarang Lina. Nanti kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Seperti apa keadaan Yesus yang sebenarnya? Jawab. Ya seperti dia datang. Yang jelas tidak sesuai dengan otak kotormu dan tidak layak. Ayo, jawab, ayo. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Cemplok. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo, ceplok. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Dari tadi lo keluar-keluar. Keluar-keluar lu. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo ceplok. Ayo Lina, silakan jawab. Mana kalau orang Islam pakai standar kita orang Kristen, kamu sedang Ini kitabmu, saya sedang pertanyakan loh. Bangga dengan buta hurufmu sendiri, Zulkifli. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Kamu Manusia dituhankan. buta Oke? hurufmu. Apa itu buta huruf? Jangan di sisi lain dibilang sama satu dibilang buta huruf, di sisi lain lu keluar-keluar. Ini pasarikan apa ini? Seperti Pasarikan mencari apa level ini? diri Kau sendiri. Ayo. Ini Kalau pasarikan apa? beragama belajar Sebab itulah ngakaknya yang ceplok. benar. Ketika kau masuk ke dalam genom penyembahan anak Maria, sebab itulah kau Kamu bingung. Zulkifli, Ya, kocak. ceplok. Kocak Di kamu, dalam Zulkifli. Bible yang kau sudah Kamu printing sekarang di gereja, agama aja. tidak ada pengajaran Kamu daripada anak Maria untuk menyembah dia. ketawa. Dia Ceplok. sudah ngaku pengikut Ya, ceplok. Belajar lagi, ceplok. manusia. Amat juga. Dia sudah ngaku pengikut manusia apa lagi? Dia sudah Kami pengikut Rasulullah seperti Yesus. Sebab Yesus itu yang maunya mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, mengikuti pekerjaannya, bukan untuk menuhankan dia. Di mana sekarang? Sekarang saya nanya sama Yang kamu diikuti sedang menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Jadi apa yang kamu sampaikan dari tadi, kamu mengajarkan penganutmu juga, kamu sedang menyampaikan kalau kamu memang menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Ya, jadi Dia tidak sadar, dia mohon maaf. mengakui di depan 1000 orang. Dengar kamu. Dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah. Ya, Ayo. sebentar teman-teman semua. Halo, kita udah halo. selesai, Pak Juni. Maaf ya, karena udah selesai ya, karena saya harus ada kegiatan. Ya udah selesai.
Ya, jadi Sebentar, kita Buti. udah menunggu Buti. kesimpulan, ya. Udah itu aja ya. Jadi Iya. saya turunin Begini. karena udah selesai. Ya udah selesai. Ya silakan. Ya, begini ya teman-teman.